Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita semua untuk berjumpa di channel ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji. Semoga pertemuan ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho memberikan hikmah kepada kita. Untuk apa? Untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian diberikan kekuatan untuk mengimani dan mengamalkan dengan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hiraukan saja komentar-komentar yang lain yang mungkin tidak sepaham atau tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi prinsip kita adalah kita beragama harus berpedoman kepada perintah Allah dan caranya dengan mengikuti sunnah atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Muhammad sebagai Rasul adalah sebagai suri teladan kita untuk memberikan contoh cara beribadah yang diperintahkan Allah dan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah konco dirahmati Allah, semoga panjenengan semua dalam kondisi sehat dan Allah ridho dipergunakan sehat panjenengan untuk thalabil ilmi bersama kami channel ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji. Baiklah konco ngaji yang dirahmati Allah, mari kita jawab pertanyaan yang masuk ke channel ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya berdoa atau bersolawat dengan diiringi rebana atau alat musik yang terutama dilakukan di masjid. Apakah ada tuntunannya, kemudian apakah ada dalilnya dan contoh dari Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas jawabannya, dan ini adalah merupakan bentuk kehati-hatian saya dalam rangka untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintahnya dan cara beribadahnya mengikuti contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dan luar biasa, dan itu memang fenomena yang senantiasa kita temui, kita jumpai di dalam masyarakat kita, terutama di masjid ketika ada acara mungkin kajian atau pengajian diiringi dengan rebana atau hadroh yang ternyata syair-syairnya adalah diambil dari ayat Al-Quran yang berupa doa, misalnya Robbana atina fid dunya hasanah, atau mungkin adalah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, bagaimana hukumnya? Mari kita kaji bersama-sama. Konco ngaji bersama ngaji kontroversi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya doa adalah permohonan hambanya kepada Sang Khalik. Kemudian yang kedua, sholawat itu adalah doa kita mendoakan Nabiullah Muhammad SAW kepada Sang Khalik supaya Allah mencurahkan keselamatan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nah, itulah yang disebut dengan sholawat. Jadi sholawat pada hakikatnya adalah doa. Dan bagaimana adab berdoa yang difirmankan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah koridornya, yaitu zat yang akan menerima doa kita, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Saya ulangi, sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin, yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, dan sungguh Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kalau diiringi dengan musik baik rebana atau hadroh, itu tentunya doanya dengan keras dan dengan sound system dan dengan pengeras suara. Maka ini jelas menyelisih dari
ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 55, yaitu dari Zat yang mau menerima doa kita. Kemudian di ayat yang lain, surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengisahkan cara berdoanya Nabiullah Zakaria yang ada di dalam surat Maryam surat ke-19 ayat yang kedua dan yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya, yang artinya, sobat ngaji kontroversi bersama konco ngaji rahmat Allah, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya Zakaria alaihi salam. Tentang apa? Yaitu ketika dia Zakaria alaihissalam berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang ada dua ayat yang sudah menyatakan bahwa cara berdoa yang difirmankan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad adalah dengan cara lembut. Bahkan Nabi Zakaria pun ketika berdoa dengan suara yang lembut, tidak dikeraskan, apalagi dengan pengeras suara, apalagi diiringi dengan rebana ataupun hadroh. Nah, kemudian sesungguhnya ketika kita berdoa di dalam dua ayat tadi, Allah sudah berfirman dan menegaskan berdoalah dengan cara yang lembut. Di hadis lain yang diriwayatkan di dalam kitab Bukhari yang artinya, wahai manusia, kasihanilah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli. Saya ulangi sekali lagi, wahai manusia, kasihanilah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian, Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi yang kita seru doanya, yang kita mohonkan doanya itu adalah zat yang Maha mendengar. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Jadi tidak perlu dan tidak dicontohkan, bahkan tidak diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dengan keras, apalagi diiringi dengan musik atau rebana ataupun hadroh. Dan firman dari Allah adalah berdoalah dengan suara yang lembut, sebagaimana difirmankan di dalam surat Al-A'raf, juga dalam surat Maryam. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita untuk senantiasa berdoa dengan tawadhu, dengan rendah hati, hanya mengharap ridha Allah, dengan suara yang lembut, tidak perlu dipengeras ataupun diperas dengan suara, apalagi diiringi musik, dan tidak perlu juga dengan berdoa dengan berjamaah, karena doa itu adalah komunikasi antara kita sebagai hamba Allah dengan Sang Khalik. Semoga ada manfaatnya dan semoga doa panjenengan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan di channel Ngaji Kontroversi bersama Konco Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.